Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa SMP 17 Agustus 1945 Samarinda di kelas Bahasa Indonesia materi kelas 7. Anak-anak ibu yang ceria, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan apapun kabar kita hari ini, selalu kita bersyukur. Ada yang tahu nggak pelajaran kita hari ini apa? Yap, betul sekali, yaitu teks prosedur. Kita masuk ke materi bab 3. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Pembahasan pertama mewariskan teks prosedur, yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur yang berada di halaman 81. Sebelum Ibu lanjut pelajarannya, buka buku paket kalian dan siapkan alat tulis kalian untuk mencatat poin-poin penting di video ini. Anak-anak, perlu kalian ketahui, kompetensi dasar kita hari ini adalah 3.5, yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur tentang cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian sebagai peserta didik mampu mengidentifikasi ciri teks prosedur dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Anak-anak, apakah kalian pernah memainkan alat musik tradisional? Coba kalian perhatikan, ini alat musik tradisional apa ya? Yap, benar sekali. Ini adalah gambar angklung, alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Memainkan alat musik tradisional angklung tentunya menggunakan prosedur. Angklung merupakan warisan musik tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan dalam memainkan angklung. Yang pertama, peganglah angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Yang kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Berikutnya adalah 3. Posisikan angklung yang dipegang tegak dengan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Siku tangan kiri hampir lurus agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Pegang ujung tabung dasar angklung atau horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kanan dan ke kiri. Dengan posisi angklung tetap tegak atau horizontal, tidak miring atau suara angklung rata dan nyaring. Selanjutnya adalah 5. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Dan yang terakhir adalah mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Itulah langkah-langkah memainkan angklung. Di masa pandemik ini, kamu diwajibkan untuk memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya adalah mencuci tangan. Nah, pasti kalian pernah mencuci tangan kan? Coba, kira-kira sudah baik dan benar belum? Silahkan kalian perhatikan langkah-langkah mencuci tangan dengan baik dan benar adalah basahi tangan dengan air, ambil sabun secukupnya, gosokkan kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari. Jangan lupa di belakang bagian jari dan sehingga saling mengunci. Bersihkan juga bagian jempol, luar dan dalam, dan kuku-kuku jari. Dan yang berikutnya adalah basahi tangan dengan air yang bersih untuk membilas sabun, kemudian keringkan tangan dengan handuk, dan jangan lupa cuci tangan. Dari kedua contoh tersebut, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan teks prosedur?
Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagian mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Berikutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Mengapa disebut teks prosedur sederhana? Karena sangat simpel dan sederhana. Teks prosedur sederhana hanya memiliki 2 atau 3 langkah saja. Jadi, teks ini sangatlah singkat, hanya menyajikan yang dianggap penting saja. Bagian paling awal biasanya tidak disajikan. Sebagai contoh, dalam penggunaan Blender. Blender biasanya penjelasannya tidak dimulai dari menancap atau menghidupkan stok kontak. Untuk membuat teks singkat, penjelasannya adalah dimulai dari menekan tombol ketika semua sudah siap. Dan yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan teks prosedur yang menyediakan langkah-langkah secara lengkap dan detail tentang cara melakukan suatu hal. Biasanya terdapat sublangkah di dalam sublangkah. Selain itu, dalam cara pembuatan suatu masakan terdapat bagian seperti alat dan bahan yang harus disediakan. Sebagai contoh, dalam penggunaan blender tadi dijelaskan secara sangat detail, mulai dari memotong buah, menancap kabel, hingga mematikan setelah selesai menggunakan, sehingga kita dapat mengikuti sama persis dan mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol yaitu bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikan. Walaupun kita membolak-balikan langkah tersebut, kita dapat memperoleh hasil yang baik karena tidak mempengaruhi hasil akhir. Sebagai contoh, dalam pembuatan sup, terdapat langkah untuk memotong, di mana kita diminta untuk memotong wortel, setelah itu lobak, lalu kentang, dan memasukkannya secara bersamaan di panci. Kira-kira dalam contoh tersebut, apakah kita bisa mengubah langkah kerjanya? Jawabannya tentu saja bisa. Sebagai contoh, kita memotong lobak dulu, setelah itu wortel, setelah itu kentang, lalu kita bersamaan memasukkannya ke dalam panci. Tentunya tidak mengubah hasil. Selanjutnya adalah terdapat jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, cara menggunakan alat berat, kemudian cara menggunakan gitar, kemudian cara menggunakan aplikasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah teks prosedur untuk memandu cara membuat, contohnya cara membuat kue bolu, cara membuat layang-layang, dan sebagainya. Jenis ini memiliki struktur tambahan berupa alat dan bahan. Dan yang ketiga adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara menari, cara melakukan senam, cara melukis, dan sebagainya. Jenis-jenis teks secara umum dan jenis-jenis teks berdasarkan tujuannya sama saja ya. Hanya berbeda dengan bahasanya saja. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks prosedur adalah yang pertama berisi langkah-langkah, yang kedua bersifat informatif, dan yang ketiga dijelaskan secara terperinci, dan keempat bersifat objektif, dan yang kelima kalimat yang jelas, singkat, dan logis, dan yang keenam terdapat langkah yang berkelanjutan, disertai penjelasan, dan yang terakhir adalah ketujuh, bersifat universal. Sekian dulu ya pembelajaran ini, tugasnya ada di Google Classroom. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.